Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepada Yesus Allah. Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepada Yesus. Sepanjang hari berkata kepadamu, ya Allah. Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepada Yesus Allah Engkau yang selalu dengan pujian kepada Yesus. Sepanjang hari berkata kepadamu, ya Allah. Pujian kepada Yesus. Sepanjang hari berkata kepada Ya Allah, kepada Ya Allah, kepada Ya Sebab pengharapan kami dalam hidup kami bermasuk bagimu, kami memuji namamu. Di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, sebab puji namamu Yesus. Kaulah pengharapan kami, Kaulah pujian kami Tuhan. Bersyukur dalam hadirat mulut kami penuh pujian, di dalam hadirat berpenuh selalu. Dan biarlah pada pagi ini kita tetap percaya kepada firman-Nya, karena apa yang tidak mungkin bagi manusia itu semuanya bisa mungkin bagi Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya.
penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Yakin bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang tak, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidup hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman, aman, karena kau menjaga. Tuhan, karena kau menopang hidup hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sungguh benar Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan ajari Tuhan, kami terus percaya akan kebenaran firman. Sebab hanya di dalam Engkau saja ada pengharapan. Di dalam Engkau saja ada kepastian. Maka itu Tuhan, pada pagi ini kami mempersiapkan hati kami untuk menikmati perkataan, menikmati firman. Mengurapi seberapa kami yang ada pada pagi ini. Biarlah kami boleh menikmati hadirat dan pada pagi ini kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Bibi yang akan menyampaikan Tuhan urapan-Mu atas hamba, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dibaca pada pagi ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Iman kami, kepercayaan kami hanya pada kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Pak Eko. Ya, thank you Pak Titus. Ya, Bu Vivi. Halo. Ya, Silakan. shalom Halo. pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Pagi. Tuhan. Kita akan belajar lagi tentang Ayub. Ya, firman Tuhan di Ayub 1 pasal sebelum pasal yang terakhir 41.
Saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasannya. Ya, di sini perikopnya tentang God's great power in the Leviathan atau kuasa Tuhan yang besar ya, terhadap Leviathan. Kalau di Alkitab, nah ini tulisannya lukisan tentang buaya ya. Kalau saya buka atau saya baca di terjemahan lain dan bahasa aslinya itu ngomongnya bukan buaya tapi Leviathan. Leviathan. Oke, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya. Ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang dapat apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku, kepunyaan Tuhan ya. 12. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju sirahnya yang berlapis dua? Siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapi seperti materai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana fajar, merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seliki atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak manah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami, dan ia mentertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membujur di atas lumpur seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti peri laut, dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah.
Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca ya. Ini apa sih gitu ya kalau Bapak Ibu Saudara membaca ya. Tadi ya saya beri judul ya firman Tuhan pagi hari ini yaitu kekuatan yang tidak terbendung. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ayub di pasal yang ke-41 ini ya memperkenalkan kepada kita gambaran dari binatang atau makhluk besar ya yang disebut Lewiatan. Yang ini merupakan simbol ya Bapak Ibu. Simbol dari kekuatan atau kuasa yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ya. Jadi dalam konteks percakapan antara Tuhan dengan manusia ini ya maksudnya Tuhan dengan Ayub ini, Lewiatan ini digunakan sebagai metafora atau menunjukkan di mana begitu sangat rapuhnya atau terbatasnya kekuatan manusia ya di hadapan kuasa Allah yang tidak terbatas ya. Sekarang kita akan melihat ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu tentang keagungan dan kekuatan Lewiatan. Ya, di ayat yang pertama sampai 11 tadi kita sudah baca di mana ya ayat ini menggambarkan Lewiatan sebagai makhluk yang mustahil untuk dikalahkan atau ditaklukkan oleh manusia. Ya, jadi manusia ini nggak bisa menangkap, ya, bahkan nggak bisa atau nggak mampu menaklukkannya. Ya, Leviathan jadi simbol dari kekuatan alam dan kuasa yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ya, mengingatkan akan setiap kita bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Ya. Kalau kita tadi baca di ayat yang ke-11, ya, di sini kalau Bapak Ibu baca dan sempat bingung ya di buku yang Alkitab yang buku seperti ini berbeda yang dengan handphone, maksudnya ayatnya aja ya, bukan tulisannya ya, bukan bacaannya. Jadi kalau di handphone ada yang dalam kurung begitu ya, 40 ayat 1. Nah, ini sama dengan seperti itu ya. Terus kita akan lihat ya di ayat yang ke-11. Jadi kalau di Alkitab yang di buku itu di 41 ayat yang kedua. Nah, di sini saya bacakan sekali lagi ya. Siapakah yang akan mendahului aku dengan memberi sesuatu, supaya aku harus membalasnya? Segala yang ada di kolong langit adalah kepunyaanku. Ini mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di luar kendali manusia. Ya, manusia seringkali merasa berkuasa, tetapi di hadapan ciptaan Tuhan, bahkan yang terlihat di alam ini, kita ini sangatlah terbatas. Ya. Jadi Tuhanlah satu-satunya yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu ada di bawah kontrol dan kuasa dari Tuhan. Ya. Berikutnya kita akan lihat yang kedua, ya, gambaran fisik dan kekebalan Leviathan. Ya, di Ayub 41 ayat yang ke-12 sampai 24. Ya, kalau kita sudah baca tadi,
Ya, di ayat-ayat ini ya, gambaran fisiknya Leviathan ini semakin menekankan ketangguhan dan ketidakberdayaan manusia terhadapnya. Dari kulitnya yang keras ya, fisiknya diceritakan begitu macam-macam ya. Kulit yang keras ya, terus sisik yang rapat ya, sampai angin tuh lo nggak bisa menembus seperti itu ya. Di sini sesuatu yang tak tertembus ya. Lalu di ayat yang ke-14 sampai 15, siapakah yang dapat membuka pintu moncongnya? Deretan giginya menakutkan. Ya. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, rapat berdesak-desakan. Nah, di sini Leviathan mewakili tantangan hidup yang tampaknya tak terkalahkan. Ya, situasi yang terlalu sulit untuk diatasi oleh kekuatan manusia. Ya, namun Tuhan itu berkuasa atas semua tantangan hidup, ya, semua permasalahan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bawa ya pagi hari ini, apa yang kita pergumulkan ya hari-hari ini, ya, entah itu pergumulan yang kecil atau pergumulan yang tampaknya sangat besar gitu ya. Ingatlah bahwa Tuhan itu mampu mengatasi apa yang kita anggap mustahil. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat berikutnya ya. Yang ketiga, di sini menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan di atas segala sesuatu. Ya, yang di ayat 25 sampai 34 tadi ya. Kita sudah baca ya, di mana Leviathan menjadi tak terkalahkan oleh alat apapun yang dibuat oleh manusia. Ya, macam-macam ya, seperti jerami, lembing, apapun itu tadi yang kita sudah baca. Itu seperti jerami itu apa ya? Terbang ya kalau kena angin. Nah, di situ ya. Jadi tidak ada senjata yang bisa menyakitinya. Ya. Tidak ada orang yang bisa menakut-nakutinya. Ya. Di ayat yang ke-33 dan 34, saya bacakan, tidak ada di atas bumi sesuatu pun yang sebanding dengan dia, yang dijadikan tidak takut akan apapun. Ia memandang segala yang tinggi, ia raja atas segala binatang yang sombong. Ya, di sini Leviathan menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang dapat menandingi kuasanya Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita ini dipanggil ya, untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu Raja yang berkuasa, Raja atas semua ciptaan Tuhan, ciptaannya, termasuk Leviathan. Tuhan itu yang mengendalikan sesuatu, ya termasuk yang paling menakutkan sekalipun. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang saat ini menakutkan buat Bapak Ibu Saudara, kita mau hadapkan kepada Tuhan. Kita mau bawa di bawah kakinya Tuhan. Ya, kalau kita dengar ya, di YouTube juga sudah beredar ya, yang lalu saudara saya ya mengatakan ya, di mana gembalanya mengalami sakit ya, sakit atau vonis dari dokter mengatakan bahwa sakit kanker ya, kanker di ginjalnya ya, ada kanker di ginjalnya dan itu harus segera dioperasi ya. Sampai istrinya, waduh, bagaimana ya, shock ya. Bahkan teman-temannya gembala ya, teman-teman sekerjanya itu sampai tidak bisa makan, begitu ya, mendengarkan
vonis dari dokter. Tapi gembala ini ya, hamba Tuhan ini begitu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan ya. Dia mengatakan bahwa aku ya biasa aja gitu ya. Jadi makan pun ya masih tetap makan gitu ya. Makan enak, malah waktu itu ya setelah vonis itu rasanya dia ini merasakan makan kok enak ya. Dia maunya seperti itu ya. Sedangkan yang lain nggak bisa makan. Tetapi ya Bapak Ibu Saudara, ya di firman Tuhan yang kita barusan baca ya, barusan kita renungkan ya, apa yang menakutkan. Buat hamba Tuhan ini tidak ada sesuatu apapun ya yang menakutkan. Bahkan hamba Tuhan ini bilang, wah kalau gitu aku bisa cepat-cepat ketemu Tuhan, gitu ya. Aku bisa segera ya ketemu Tuhan. Walaupun ya orang-orang terdekat merasakan, waduh, susah dan sedih ya. Tetapi hamba Tuhan ini dia penuh kepercayaan kepada Tuhan ya, hatinya mantap ya. Kalau memang belum waktunya Tuhan panggil ya, dia bisa bersukacita ya. Kita juga seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau menyerahkan ya, semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua ketakutan kita, ya bahkan kelemahan kita mau hadapkan kepada Tuhan yang berdaulat atas semua. Ya, Tuhan yang pegang kendali penuh atas semua ciptaannya. Ya, Leviathan begitu menakutkan, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ya di sini mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu, sesuatu yang mengerikan di depanku. Ya. Ingatlah, ya, tidak ada sesuatu yang menakutkan, apalagi mengerikan, ya, apalagi mengkhawatirkan, ya, kalau dibanding Tuhan. Ya. Firman Tuhan di Ayub ini ya mengingatkan kepada setiap kita ya bagaimana ketika menghadapi situasi yang tampaknya tidak bisa dikendalikan ya, oleh manusia, oleh kita ya, tetapi ada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan itu bisa mengendalikan apapun. Kita minta tolong Tuhan. Kita mau mengandalkan Dia ya, dalam hal yang besar ataupun yang kecil sekalipun. Kita mau minta tolong, Tuhan tolong. Tuhan itu mampu. Tuhan itu bisa. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya kembalikan kepada host ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Vivi atas renungannya pagi ini, luar biasa. Yuk kita doa untuk bangsa negara ini ya. Minta tolong untuk Bu Ana. Negara Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Kau satukan kami Tuhan dalam wadah saat teduh ini Tuhan. Berkati Tuhan Bu Vivi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Pakai Bu Vivi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi ini Tuhan kami sepakat berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa ini Tuhan dengan pemimpin yang baru Bapak. Biarlah Tuhan Kau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga memimpin bangsa ini lebih baik lagi Bapa dari pemimpin sebelumnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh jajaran yang ada Tuhan juga Kau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan semakin hari semakin lebih baik Bapa. Bahkan rakyatnya semuanya Tuhan semakin hidup dalam kesejahteraan Bapa. Terima kasih Bapa juga Tuhan, kami selalu diberikan kebebasan untuk beribadah Bapa. Kami serahkan Tuhan
semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau sendiri yang memimpin bangsa ini Tuhan, bangsa ini akan menjadi lebih baik Bapak. Kami juga serahkan Tuhan pemilihan pilkada nanti kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ya, thank you Bu Ana. Yuk kita masuk dalam sesi breakout room ya. Waktu kita 10 menit, pergunakan semaksimal mungkin. Bu Venda Kak join ya Bu Venda ya. Erik belum join Rick. Halo Erik. Halo. 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 Pak Ronald. Di mana kamu Pak Ronald? Rumah. Ki Erik kok gak join yo. Erik kemana? Kemarin juga dia tak pasangkan sama kamu. Terus Kabur. Dua-duanya kabur. gondok paling ke aku. Erik tak buat sama Pak Mulyono. Kabur dia. Pergi. Terakhir lu tak buat sama Pak Daniel, lu juga kabur. Loh, Terakhir Kak connect punyaku. Kediri satu grup semua tak buat. Pak Daniel, Pak Mulyono, Pak Heri. Ah, Pasti mereka ini Pak Ronald ada aja nih buat kita satu kampung. Satu. videonya di Pak. Hah? Videomu mana? Udah toh? Belum. Ah, ini udah. HP ku gak tahu, HP ku tuh gak iso di kayak breakout room. Harusnya di restart. Aneh dulu. Ya, punyamu kemarin kok enggak? Ini Pak Eko kok kabur tak pikir. Ini Bukan Pak Daniel bukan jadi- kabur. Gak iso masuk. Kok enggak masuk lagi lu? Loh, gak iso masuk. Tak tunggu tuh gak iso masuk. Oh. Makanya yang kasihan saya orang itu loh. Pak Daniel, Pak Heri, Pak Mulyono jadinya satu grup mereka karena Pak Eri keluar. Pak Eko keluar. Terakhir mereka tak satuin. 3. Dawakmu nak mana? Hah? Dawakmu nak mana? Pak Lukas sama Pak itu. Pak siapa nih yang Pak Fran? Oh, Pak Pran. Iya. Iya, gak iso join, gak iso masuk. Heran aku. Sampai siang tuh loh, nanggone itu nih, nanggone HP ini tuh keterangannya join Zoom, padahal yang udah off toh. Boy, menurut itu aneh tuh. Sama kayak punya Bu Ivon berarti nggak tahu ya apakah sistemnya ya. Bu Ivon juga gitu kan. Dia nggak bisa masuk karena apa? Dibilang masih zoom, masih nyambung zoomnya gitu loh. Oh iya, pada Bu Ivon HP ku. HP ku sama Bu Ivon. Kapan berangkat nih Jakarta nih? Besok Kemis. Loh, besok kunjungan sama Pak Teddy loh Pak Ronald. Gak iso tah? Ke Pak Teddy. Iya. Rumah Pak Teddy di mana? Mending ketemu abe itu ya lo, abe Andreas janjian.
Nggak ada info dari si Pak Andreas tuh. Yo Pak Andreas nganu kok. Anu kok apa nongone tadi. Hah? Andreas pengen nongol tadi. Iya, cuman Andreasnya nggak ada info. Jadi anu loh di kontak Andreas lo janjian lo mana. Apa-apa Pak Andreas saja dulu. Dua lah. Aku besok paling nanti malam toh, nanti malam toh. Nanti malam paling aku tapi anak-anak bareng dolan. Makanya Makan besok. malam. Iya, besokan pergi aku. Oh, kalau nggak sama Pak Erik, dia Gak iso Erik. Pak Erik kan lagi belajar. Iya. Ayo doa sih yuk. Aku dulu ya. Ayo, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih berkat-Mu Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan Tuhan suatu hati yang selalu dekat padamu ya Bapa sepanjang pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi untuk Ronald Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat manfaat-Mu, berkat-Mu, bahkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selalu menyertai Pak Ronald dimanapun berada Tuhan. Kau jamah Pak Ronald, tangan-tangan yang akan bekerja, kaki-kaki yang melangkah, Kau akan lancarkan segala apa yang dia lakukan Tuhan Yesus. Urapi untuk keluarga dari Pak Ronald, untuk papa mama Pak Ronald, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi keluarga dari Pak Ronald Tuhan. Urapi juga untuk Venda, terus jadikan Venda ini tiang doa dalam keluarga yang selalu mengayomi, memberikan suatu penghiburan di saat-saat ada suatu permasalahan Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa di dalam keluarga dari Pak Ronald. Urapi juga untuk anak Jenis, anak Sen. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa di dalam kuasa-Mu tidak ada yang mustahil, bahwa betapa untuk anak Sen ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kau pulihkan segala penyakit apapun yang ada di dalam anak Sen ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga jadikan anak Jenis ini menjadi anak yang selalu bersuka cita, bisa mengayomi untuk bisa mendidik Sen ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi juga untuk papa mama dari Venda ya Tuhan. Urapi di masa-masa tuanya, Kau tambahkan sukacita dan juga damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka bisa semakin dekat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Thank you Pak Eko. Yuk. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa berdoa secara khusus untuk anakmu terkasih Pak Eko. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hati Pak Eko boleh senantiasa selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Seberapa besar ambil bagian dalam pelayanan kami percaya, biarlah roh itu selalu menyala-nyala. Biarlah semuanya pelayanan yang dilakukan Pak Eko menjadi hormat kemuliaan hanya bagimu, menjadi mesbah yang harum di hadapanmu Tuhan. Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi, Tuhan urapi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan dalam segala usaha pekerjanya. Tuhan Yesus yang kebuat berhasil dan beruntung 10 kali lipat, 20, 30, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, diberkati dalam kesehatan dan juga Bu Yani sebagai istri, sebagai penolong di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati, Tuhan urapi Bu Yani. Biarlah Bu Yani menjadi berkat di dalam keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Pak Eko, Fail, Nori dan juga Otniel kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan mereka diangkat jadi anak-anak generasi Kristus yang selalu the best, bahkan 10 kali lipat lebih cerdas dari teman-teman sekutunya, diangkat jadi kepala bukan jadi ekor. Terima
Pagi Pak Mulyono. Halo, Pagi, sensus. Pagi Bu Ana, mana Bu Ana? Daniel lagi olahraga. Ya jelas Bu Ana. Iya, nggak kedengaran ya Pak Eko ya. Iya. Suara Bu Ana nggak keluar. Oh lagi climbing katanya Bu Ana. Apa? Lagi mendaki gunung. Oh, lagi mendaki gunung. Ya. Kemarin dia itu loh Pak Eko, Ya Pak. lagi fotoan sama Pak Prabowo. Cuman saya lihat perutnya kok beda sama yang di bawah. Ada 2 gambar tuh yang dikirim Pak Mulyono, di bawah lagi makan, tapi perutnya agak besar. Tapi fotonya Pak Daniel sama Pak Prabowo kok perutnya nggak ada gitu loh. Saya lihat ini kayaknya salah gambar. Ya Iya begitu. Pak Mulyono ini, Pak Mulyono lagi sibuk. Ayo Ya. Pak Eko, saya Yuk. tutup. Gelial dulu yuk. Angkat suara. Angkat tangan. Angkat kaki. Yuk. Jangan angkat kaki, Pak Eko. Olahraga. Mau sok angkat kaki. Yuk. Keluarga doa pagi. Kalah Pak Eko. Strong in the Lord. Kalah. Be strong, Lord. Keep on On praying. praying. Ulang-ulang, Pak, ulang. Diulang Pak Eko, keluarga seteduh gitu loh, jangan keluarga 2 pagi. Oh, itu doa pagi dah. Keluarga sak teduh. Oh, iya, kebanyakan nggak join lali aku. Iya, Pak kayak Pak Mulyono sampai ketawa lihat kamu loh. Mulyono. Nyindir ya, Pak Mulyono. Apa ya Pak Bu itu ya? Mulyono nyindir. Guyune nyindir. Nggak terkonek Pak Eko, masalahnya nggak terkonek tadi, passwordnya salah. Iya, guyune ngremekno Pak Mulyono iki, nyindir. Makane ta tangi gitu katanya. Yuk, keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Sip. Yuk, tak tolong untuk Pak Eri tutup dalam doa. Oke, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini buat kasih-Mu terus menyertai keluarga saat teduh ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan melawat satu persatu setiap kita, baik yang mengikuti maupun yang tidak bisa join saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah terus menjangkau setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa berada di dalam genggaman Allah. Kami berdoa terkhusus untuk Pak Kimin, kiranya Tuhan tolong, untuk Pak Teguh, kiranya berikan satu kekuatan. Demikian juga kami berdoa untuk Siska, Tuhan tolong beri satu hati untuk percaya kepada Tuhan senantiasa, sehingga apapun yang terjadi tetap melangkah di dalam Engkau Tuhan. Yang berdoa untuk anak Sien, kiranya Sien Tuhan tolong kasih karunia pemulihan Allah terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Yang berdoa kiranya terus keluarga ini Tuhan bentuk di dalam kasih Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong juga berdoa untuk bibi-bibi yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan hikmat, kemampuan, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan, untuk terus Engkau pakai di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap apa yang dia lakukan, baik untuk melayani keluarga dan gereja maupun organisasi lain. Kiranya Tuhan tolong Tuhan, pakai dia di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau
beraktivitas, sehingga mau memberkati setiap kami Tuhan, untuk menerima berkat daripada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yuk, Amin. yuk Pak Eri. Ya, thank you, Pak Maafin Eri. kita semua. Sampai Ya, ketemu Tuhan besok. berkati semuanya. Mari Tuhan Yesus San, memberkati. salam buat Pak Teguh. Ya, Ya, salam terima kasih. Salam Kasih. sama Pak Daniel, Bu Semua, Ana. Pak Rio, Tuhan memberkati. Pak N ya. kasih.